yang berkaitan tentang Ramadan, Al-Quran yang 30 juz itu hanya 4 ayat. 4 ayat pun ayat terakhir dijeda dengan doa. Ada seorang hamba yang bertanya kepada Rasul, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku sangat dekat. Aku kabulkan jika dia meminta kepadaku. 4 ayat ini itu pun dalam setiap ayat berbeda waktu, berbeda periode, dan berbeda muatan hukum. Secara umum 4 ayat itu membahas tentang saum Ramadan, baik itu hukumnya ataupun teknis pelaksanaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan dalam kajian tafsir ini, kita ambil tafsir As-Sa'di, kita baca bersama ayat ke-183 hingga 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun
iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu fil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ditetapkan atau diwajibkan, alaikum atas kalian, asyamu berpuasa, ditetapkan atas kalian berpuasa. Kemudian dipahami sebagai diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebelum dilanjut, karena kalimatnya kutiba bukan furido, bukan wujibah, maka ketika ayat ini turun, tidak semua kaum muslimin pada waktu itu semuanya berpuasa. Kenapa? Karena bukan perintah, tapi berita. Kalau berita itu kan antara dipercaya atau tidak dipercaya. Bagi orang yang beriman percaya, ada juga yang ragu. Tapi kalau perintah, ditaati atau tidak. Maka ketika turun ayat yang pertama ini tentang saum, tidak semuanya berpuasa. Bahkan mereka masih tanda tanya, puasa yang bagaimana? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa sebagaimana kutiba diwajibkan atau ditetapkan 'alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Apa puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu? Puasa Asyura, kemudian puasa Daud, dan puasa-puasa yang lain. Ramadan belum pernah diwajibkan atas umat terdahulu. Ibnu Katsir juga sebelumnya didahului oleh Imam At-Tabari dan juga para mufassir yang lainnya meriwayatkan bahwa ketika turun ayat ini, maka sebagian besar kaum muslimin pada waktu itu mereka merasa wajib berpuasa Asyura. Asyura itu puasa kapan? 10 bulan Syura. Syura itu bulan Muharram. Itu. Jadi kenapa? Karena ini kalimatnya, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti dulu umat dahulu diwajibkan, sementara Ramadan belum pernah diwajibkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, supaya sampai derajat takwa, maka tangga yang harus dilalui adalah saum. Ayyaman ma'dudat. Nah, kalimat ini kembali kepada di sini. Kutiba 'alaikumus syiyamu ayyaman ma'dudat. Kalau disusun secara bahasa, kalimatnya kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu terhitung. Jadi hari-harinya terhitung saja, tidak full sebulan, tidak ditentukan kapan, sehingga multi tafsir. Faman kana minkum maridho, maka siapa di antara kalian, di antara umat Nabi Muhammad SAW, maridho, yang sakit. Sakit apa saja? Di sini tidak disebutkan sakit tertentu, tetapi sifatnya umum, sakit. Au ala safar, atau dalam perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka menggantinya dengan hitungan hari yang lain.
Tidak ditentukan juga kapan harus mengganti, apakah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada ketentuan. Wa 'alal ladzina yutiqunah, dan bagi atas orang-orang yang merasa berat, tidak ditentukan juga apakah beratnya karena tua, karena memang fisiknya lemah. Yang jelas siapa yang merasa berat, fidyatun ta'am miskin, cukup membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Satu miskin, satu puasa. Faman tatawwa khaira, siapa yang dengan sukarela melakukan satu kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu baik bagi dirinya. Wa antasumu khairul lakum, jika kalian tetap berpuasa ketika dalam perjalanan, ketika sakit, atau ketika mengganti, yaitu mengganti dengan berpuasa, khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Turunnya ayat ini semakin jelas bahwa kewajiban puasa itu diwajibkan atas umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada peningkatan. Kalau di ayat pertama tadi tidak disebutkan siapa-siapa yang boleh tidak puasa, sehingga pilihan paman sya'a falyasum paman sya'a falyaftur, siapa yang mau puasa, siapa yang enggak apa-apa. Maka pada ayat berikut ini sebagian mereka merasa berat karena cuaca yang panas. Ramadan itu waktu itu cuacanya sangat panas, romak, membakar. Maka mayoritas tidak berpuasa kecuali hanya orang-orang tertentu. Apa mereka gantinya? Mereka cukup membayar fidyah. Nah, ini sudah terang bulan Ramadan, sudah mulai jelas perintah ini. Tetapi karena ada kalimat 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, kalau nggak mampu, merasa tidak kuat berpuasa, cukup membayar fidyah. Maka sampai ayat ini masih pilihan puasa itu. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Baru kemudian turunlah ayat 185, Syahrul Ramadan. Nah, di sini disebutkan oleh Allah SWT Syahrul Ramadan. Kalau Ramadan itu tiba, di mana bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menguraikan, menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk dari Allah SWT, dan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Faman syahida minkumus syahr, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan. Ini maknanya luas. Pertama, menyaksikan dengan mata, syahida. Yang kemudian muncul metode ru'yah, melihat. Syahida ada juga bukan menyaksikan dengan mata, tetapi mengalami. Maka nanti akan lahirlah hisab, mengalami. Mengalami di sini artinya memastikan diri masuk di bulan Ramadan meski tidak melihat dengan kasat mata, tetapi dengan hitung-hitungan yang kita kenal sekarang dengan ilmu falak. Faman syahida minkum syahra, siapapun kalian yang mengalami atau masuk bulan Ramadan, falyasumhuna, inilah baru perintah, maka berpuasalah dia. Nah, di sini jadi dari inti 4 ayat ini atau 3 ayat ini di sini, falyasumhu ini yang menjadi perintah wajibnya berpuasa Ramadan. Di kalimat ini, falyasumhu, hendaklah dia, kembali kepada man syahida, siapa yang mengalami bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa, falyasumhu. Kalau ayat ini tidak ada kata ini, maka Ramadan sampai sekarang pilihan, seperti puasa Senin Kamis, yang mau puasa-puasa, yang tidak. Jadi kalimat inilah yang menentukan Ramadan itu wajib. Jadi bukan di sini, bukan kutiba. Kutiba itu berita. Ini pun kaitannya dengan puasa Asyura. Di sini jelas
Siapa yang hidup di bulan Ramadan, mengalami bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, uslubul lugha, tata bahasa Arab, gaya bahasa Arab, ini adalah fi'il mudhari' lil amri. Di sini pun nanti belajar bahasa Arabnya. Fi'il mudhari' lil amri. Fi'il mudhari' tetapi digunakan untuk perintah. Kalau bahasa Inggrisnya kata kerja present continuous digunakan untuk perintah. Yang asalnya berita tetapi digunakan untuk perintah. Mana kata perintahnya ada li? Li. Satu li, namanya lamul amr, perintah. Liyasumhu. Sama ketika Nabi SAW la yasrobanna ahadukum qaima. La yasrobanna. Oh enggak, kalau itu maaf, salah contoh. Ini ada kembali kepada ini. La yasfal yasumhu linya li amr. Penguat kedua adalah ada fa jawab. Fa jawab maka dari kata man. Siapa maka. Siapa titik-titik maka. Siapa yang menyaksikan Ramadan maka. Dari sini jelas tidak ada pilihan. Sejak ini seluruh sahabat Nabi SAW sampai kaum muslimin semuanya melaksanakan puasa Ramadan dan wajib, tidak ada pengecualian. Nah, kecuali nanti ayat berikutnya. Sampai-sampai mereka puasanya itu ada satu aturan yang dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah Nabi, tetapi tidak dijelaskan secara detail. Siapa yang puasa kemudian maghrib lupa minum, lupa makan sampai datangnya isya, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai besok sore. Sampai itu. Atau siapa yang sampai isya kemudian ketiduran pada isya, bangun jam 12 malam, bangun jam 11 malam, jangan bangun jam 2 malam, maka sudah tidak boleh berhubungan dengan istri sampai besok. Inilah yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Akhirnya karena mereka merasa berat, turunlah ayat 187. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Malam puasa dibolehkan. Jadi sebab usahanya itu karena mereka merasa ini wajib betul, sehingga sampai iktikaf saja istri itu diasingkan. Pokoknya benar-benar menjaga Ramadan sebagaimana perintah yang sangat sakral sekali. Malam siang sama. Kalau sampai sekarang pribadi kebablasan isya nggak buka. Wah, besok lagi. Sekarang malam Sabtu. Sampai detik ini belum buka kita. Sampai isya tadi belum buka, maka harus lanjut sampai besok malam. Malam Ahad baru boleh buka. Begitu juga yang sudah punya suami, punya istri, bangun kelewat isya, meskipun bangunnya jam 11 malam, harus diundur dulu sampai malam Ahad nanti. Inilah yang memberatkan para sahabat sampai kemudian turun ayat 187. Nah, kemudian di antara para sahabat kaum muslimin merasa berat karena mereka sakit. Wa man kana maridun, siapa yang sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, boleh mengganti dengan hari yang lain. Ini masih ada keringanan, tidak ditentukan kapan menggantinya. Maka sampai sekarang menjadi perselisihan, apakah di Syawal itu mengganti Ramadan atau puasa Syawal. Dua-duanya nggak ada ketentuan, sehingga itu pilihan. Kenapa? Karena ayatnya di sini min ayyamin ukhra, selain Ramadan. Yang penting gantinya bukan pas Ramadan. Bukan pas Ramadan, yang penting bukan pas Ramadan. Syawal, mau puasa Syawal dulu boleh, mau nanti sesudah Syawal boleh. Dikiaskan kepada sholat witir, di mana Nabi SAW mengomentari Abu Bakar yang sholat witirnya sebelum tidur. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu sholat witir di akhir malam. Sama dengan ini, dikiaskan. Yuridullahu bikumul yus. Apalagi ada kalimat di sini, yuridullahu bikumul yus.
Allah menghendaki kalian itu kemudahan. Artinya ketika mengganti puasa di Syawal itu mudah bagi kita, ya ganti ya kita puasa. Kalau kesulitan, datang tamu, banyak urusan, banyak silaturahim, banyak makanan dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesulitan. Disinilah muncul hukum al-ibahah. Boleh mendahulukan mengganti Syawal, boleh mengganti yang ditinggalkan, boleh juga puasa Syawal terlebih dahulu. Kemudian di sini baru ini walitukmilul iddah, hendaklah disempurnakan puasa itu. Kalau ayat ini berkaitan tentang puasa Ramadan wajib, maka ini mengganti ataupun yang ditinggalkan harus disempurnakan. Kalau ditinggalkannya 2 hari, ganti 2 hari. Kalau ditinggalkan 1 bulan penuh, harus diganti 1 bulan penuh. Hitungan disesuaikan dengan yang ditinggalkan. Walitukmilul iddah. Makna yang lain adalah bulan Ramadan full sempurna. Maka di sini tidak disebutkan jumlahnya. Apakah 29, apakah 30? Yang jelas selama masih bulan Ramadan harus disempurnakan. Tukmilul iddah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah sesudah puasa kalian bertakbir. Ini syariat takbir menjelang Idul Fitri. Kalimat inilah nanti yang menjadi khilaful ummah, khilaful ulama. Apakah takbir itu dilakukan setelah puasa sore harinya, malam Idul Fitri ya, malam Idul Fitri, atau sebelum berangkat ke lapangan? Itu yang nanti akan menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau mengikuti Imam Ahmad itu pada subuh. Kalau mengikuti ulama-ulama yang lain, di antara Imam Syafi'i merujuk kepada beberapa riwayat, itu malamnya. Jadi ini adalah perbedaan furu', bukan perbedaan usul. Karena ayatnya begitu umum, tidak menentukan, maka kita juga harus bisa menerima perbedaan itu. Walitukabbirullaha, hendaklah setelah selesai berpuasa kalian takbir. Jadi takbir itu ternyata anjuran ya, ternyata anjuran, dianjurkan. Ya rakyatan sekali 2 kali kalau malam itu atau menjelang sholat id kita takbir. Ala mahadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu diantara terjemah dan makna-makna yang terkandung di dalam ayat ini. Nanti setelah ini 186 itu dijeda dengan puasa, dengan doa. Maknanya orang yang berpuasa itu diistimewakan oleh Allah SWT, doa-doanya didengar. Maka kita manfaatkan betul ketika berpuasa, perbanyak doa. Setelah itu baru teknis berpuasa pada ayat 187. Baik, kita bahas di tafsirnya Imam As-Sa'di. Yuhbirullahu ta'ala bima mambiha ala ibadihi bi'anal fardun alimusiyam. Allah Ta'ala memberitakan, menginfokan kepada hamba-hambanya di mana puasa itu adalah wajib fardhu alimusiyam, sebagaimana umat terdahulu diwajibkan. Karena puasa itu bagian dari syariat dan perintah, di mana syariat dan perintah itu tujuannya adalah maslahatun lil khalqi. Jadi puasa itu diperintahkan oleh Allah untuk maslahat masing-masing manusia. Kalau dianalogikan dengan kendaraan itu harus ganti oli. Itu sudah harus dilakukan. Nah, manusia puasa itu bagian dari maslahah. Udah mau nggak mau setiap tahun itu harus puasa. Kalau tidak puasa bisa mempengaruhi 2 hal, baik fisik ataupun kejiwaannya. Ikul di zaman. Wa fi tansyitu li hadhihi ummah bi an yanbaghi lakum an tanafasu ghairukum fi takmilil a'mal musara'ah ila sharifil hisab.
Selain itu, puasa itu melatih seseorang untuk bermusabaqah, untuk munafasah, untuk saling lomba, untuk menyempurnakan amal-amal perbuatan yang soleh. Wa annahu laisa minal umuri saqilah. Sesungguhnya puasa itu bukan masalah yang berat. Meski terkadang rasanya berat. Berat membuat puasa ini. Saya setuju. Itu di perasaan saja, di perasaan. Sebetulnya kalau sudah lewat jam 10, 11, 12, jam 1, apalagi kalau sudah asar itu udah nggak berat, insya Allah. Udah asar nggak berat. Nggak buat ngantuk pun sudah tidak buka, pun buka udah. Makanan yang dikumpulin nggak dimakan semuanya, paling hanya dicicipin sedikitnya. Sementara kalau Ta'ala hikmatahu fi masyru'iyati siyam. Kemudian Allah SWT menyebutkan hikmah puasa. Faqal, Allah berfirman, "La'allakum tattaqun." Tujuannya adalah takwa. Karena puasa min akbari asbabit takwa. Puasa adalah sebab utama ketakwaan itu bisa diraih. Jadi sebab utama ketakwaan itu bisa diraih adalah dengan puasa. Min akbari asbabit takwa. Maka kalau orang ingin meningkatkan ketakwaan, ya harus puasa. Kalau nggak mau puasa, sulit untuk mencapai kepada ketakwaan. Karena di antara amalan-amalan para orang yang berpuasa itu benar-benar melatih seseorang untuk merasakan banyak hal. Nanti di bawah akan disebutkan. Ya nafi intisar amrillah. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ijtinabun nahyihi. Wa ma istama'a alaihi minat taqwa, yang dikandung oleh takwa. Seorang yang berpuasa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, makan, minum, berhubungan dan sebagainya, yang padahal sebelumnya dihalalkan. Tidak ada yang menyaksikan, yang tahu hanya diri sendiri. Masuk dapur, nggak ada orang, minum pun nggak ketahuan. Pergi ke warung nggak ketahuan. Ini hanya urusan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga puasa ini benar-benar melatih ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada. Kalau sholat masih mungkin dilihat. Kalau puasa benar-benar sangat individual yang seseorang bisa saja bibirnya dikering-keringin, atau lemas-lemas. Bentuk puasa, tapi sejatinya tidak puasa. Itu betul-betul melatih kejujuran seorang hamba kepada Allah. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, di mana makan minum itu sebagai kecenderungan setiap diri. Dan pendekatan diri kepada Allah tidak lain berharap pahalanya. Di antara hikmah-hikmah puasa yang adalah an-nasaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillah ta'ala. Ini yang tadi disebutkan. Berpuasa itu melatih seseorang dirinya sedang diawasi oleh Allah. Jadi melatih muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah. Meskipun di depannya ada makan yang enak, minuman yang segar, pada saat haus sekali jam 11 siang ngelain, di situ ada minuman teh panas yang segar atau es teh. Nah, nggak ada orang. Maka di sini melatih seseorang muraqabatillah. Seorang berpuasa, maka dia sejatinya sedang melatih muraqabatillah. Kenapa? Dia melawan keinginan-keinginannya, hawa nafsunya. Padahal dia mampu untuk melakukan itu. Karena dia merasa bi'itla'illahi alaihi, Allah sedang mengawasi, maka dia tidak melakukan itu. Jadi puasa yang pertama melatih seseorang untuk dapat muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua adalah yudhiku majaris syaitan. Yudhiku majaris syaitan. Puasa itu menyempitkan aliran jalan setan. Fa innahu yajri min ibni Adam majrad dam, karena setan itu dia masuk ke tubuh manusia melalui aliran darah. Fa bisyam yudha'ifu nufudahu. Dengan berpuasa maka aliran darahnya kan
tidak seperti orang yang tidak berpuasa. Waktu kilumil ma'asi, sehingga setan pun juga tidak akan lancar untuk menggoda manusia. Lemes, setan juga ikut lemes. Karena alirannya juga terhambat. Yudiku majaris syaitan. Kan sebuah males nih kalau udah sampai ada anekdotnya kan. Puasa ini membuat orang ngantuk gitu. Membuat orang lemes, membuat orang tidak semangat bekerja. Nah, itu hikmahnya adalah puasa itu menghambat kerja setan. Yang ketiga, an-shaima fil ghalibi tuksiru ta'atahu wa ta'ah min hisari taqwa. Berpuasa itu adalah bentuk dari ketaatan atau melatih ketaatan seorang hamba kepada Allah. Dan takwa dan ketaatan itu adalah buah dari ketakwaan. Jadi takwa itu bisa diukur dengan ketaatan. Dia rajin berpuasa, rajin sholat, rajin melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya. Otomatis maka itu adalah hasil dari takwa yang tidak otomatis, tetapi dia melalui proses-proses yang dilakukan. Maka puasa adalah melatih diri untuk bertakwa kepada Allah SWT. Yang berikutnya atau yang keempat, kelima nih, kategori keempat nih. Annal ghina idza dhaqa alamal ju'i, orang kaya itu jika dia merasakan lapar, aujaba lahu dzalika muwasatil fuqara'il ma'damin. Orang kaya itu jika dia merasa lapar, maka dia baru merasa empati. Bahasa Jawanya apa nih? Empati. Empati, kasihan, mesake, mesake. Baru akan terasa, oh ternyata orang nggak bisa makan itu seperti ini. Oh ternyata orang yang kekurangan itu seperti ini. Karena biasa orang kaya itu hidupnya kurang sedikit sudah dipenuhi, barang rusak sedikit sudah diganti, makanan kurang enak sudah otomatis banyak pilihan. Orang kaya selalu terpenuhi kebutuhannya. Maka ketika dia berpuasa, dia baru merasakan bagaimana orang yang kelaparan. Dan itu adalah buah dari ketakwaan. Di antara buah ketakwaan adalah empati, merasa simpati kepada orang-orang yang lemah. Itulah 4 di antara hikmah-hikmah puasa yang disimpulkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir yang beliau susun. Walamma dzakara anna fadlu 'alaihi siyam akhbara annahu ayyam ma'dudat. Kemudian puasa itu juga disebutkan oleh Allah SWT dengan bahasa yang sangat sederhana, beberapa hari saja. Qalilah bi ghairi suhulah, dengan bahasa yang mudah, meski sebulan penuh tapi dengan bahasa yang ringan. Perintahnya tidak, wahai manusia, puasalah kalian 1 bulan penuh. Itu pasti kalau kita dengar begitu langsung berat. Tapi ini puasa, ya puasa nggak apa-apa, sebentar aja kok. Sebentar itu berapa hari? Ya udah sebentar, masih kuat, masih terus saja terus. Tahu-tahu 1 bulan kuat. Jadi bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah bahasa yang memudahkan. Bisa kok, kamu bisa, hanya beberapa hari, tidak disebutkan 1 bulan penuh, tapi dengan istilah yang sangat ringan, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Maka secara psikologis seseorang tidak merasa berat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin haidatun min ayyamin ukhra dzalika al-mashaqqa fil ghalib rakhasallahu lahu ma'il fitr. Maka di antara keringanan yang Allah berikan adalah orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan boleh mengganti dengan hari yang lain. Walau makana labu dan menghusul masalah kisah di kulli mu'min amarhuma ayyakdiyahu fi ayyamin ukhar. Ini jadi ketika seorang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ganti dengan hari yang lain. Idza zalal marad faqad safar wa hasalatir rahah. Jika sudah nggak sakit, sudah sembuh, sudah perjalanannya selesai dan dia sudah punya waktu kelonggaran, maka wajib untuk menggantinya. Faidah min ayyamin fi dalil ala annahu yakfi adada ayyami Ramadan kamil au kana na au naqisan. Berapapun di bulan Ramadan
boleh ditinggalkan dengan alasan-alasan tadi. Kalau sakit sebulan penuh, ya sudah diganti sebulan penuh. Kalau nggak bisa, boleh membayar fidyah. Bahkan di sini disebutkan wa'ala annahu yajuzu ayyab di ayyaman qasiratan baridatan ayyamin tawilah harakan aks. Ketika bulan Ramadan itu sangat panas sampai tidak sanggup berpuasa, boleh diganti dengan hari yang lain. Masuk dalam kategori yutiku. Atau baridah, dingin sekali sehingga badan tidak mungkin berpuasa, seperti di daerah kutub misalkan, maka ayyamin tawilah harakan as, boleh diganti pada hari-hari yang lain yang lebih berluasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ayyutiqun isyam fidyah min kulli yawmin yafturunahu ta'am miskin. Setiap hari bagi yang tidak mampu mengganti puasa, maka membayar fidyah satu orang miskin untuk satu harinya. Wa kana fadhu hatman fi masyaqa alaihim. Ya, jadi itu adalah di antara yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan ada keringanan-keringanan. Ketika Allah berikan syariatnya, itu selalu ada alternatif, ada pilihan. Kalau tidak mampu, selalu ada keringanan. Haji itu boleh tidak melaksanakan asalkan ketika tidak mampu. Sholat ketika tidak mau berdiri boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, atau sambil berbaring. Kalau tidak bisa sambil berbaring, isyarat. Kalau nggak bisa isyarat, sholatkan. Artinya selalu ada pilihan. Selama masih ada kemampuan, wajib. Dan Allah berikan pilihan-pilihan itu. Fidyah an kulli yawmin miskin bahada sahih. Ya, itulah diantara hikmah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Istimewakan bulan Ramadan adalah untuk maslahat fil khalqi, untuk perbaikan diri seseorang. Ibaratnya bengkel, maka Ramadan ini adalah bengkel untuk memperbaiki jiwa-jiwa seorang mukmin, jiwa-jiwa seorang muslim, supaya dia lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, lebih menjadi manusia yang manusiawi. Dan satu cara yang paling utama adalah berpuasa. Jadi tidak ada pilihan lain bagi orang mukmin adalah untuk berpuasa. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah puasa itu di antara hikmahnya, hikmah besarnya dua. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara non fisik, jiwa. Secara jiwa membersihkan jiwa, secara fisik dia membuat badan kita lebih sehat. Itu hikmahnya, bukan hikmah besarnya. Jadi puasa adalah membuat jiwa kita tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa, membersihkan jiwa, wa tadhiru abdan, dan membersihkan fisik atau membuat seseorang lebih sehat. Itulah puasa. Oleh karena itu sampai Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dikategorikan sebagai hadis sahih, di antara beberapa para ulama muhaddisin, di antaranya adalah Syekh Albani dan yang lainnya, idan tasafa Sya'ban fala tasumu, maka ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban hendaklah kalian tidak berpuasa. Untuk apa? Menyambut datangnya Ramadan. Itu hadis sahih, ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban hendaklah tidak berpuasa. Dan tasafa Sya'ban fala tasum, maka jangan berpuasa. Dalam hadis yang lain ada pengecualian. Karena Nabi SAW yuksiru shauma fi Sya'ban, Nabi memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Kemudian beliau juga bersabda tidak boleh saum sebelum Ramadan yaum atau yaumain, 2 hari, 1 hari atau 2 hari, itu benar-benar tidak boleh berpuasa. Hadis ini tidak bertentangan, tetapi bisa di tawafuk diselesaikan. Bagi orang yang punya hutang, mau menyelesaikan hutangnya, qadoknya itu lewat pertengahan, maka dibolehkan.
Atau bagi orang yang sudah terbiasa dengan puasa menjadi hobi, menjadi kebiasaan, pertengahan bulan, kemudian saum Senin Kamis sudah benar-benar menyatu dalam ibadah hari-hari, maka itu juga dibolehkan. Orang yang puasa Daud juga dibolehkan sampai 2 hari sebelum Ramadan. Tetapi kalau puasanya hanya kadang puasa, kadang enggak, ya kalau ingat puasa, kalau enggak, nah itu sebaiknya berhenti di pertengahan bulan. Kenapa? Karena dia akan merasakan bagaimana agungnya Ramadan. Agungnya Ramadan itu. Jadi intinya mana yang dipilih hadisnya antara dua itu sama dua-duanya. Kalau saya pribadi mengambil kesimpulan itu sebaiknya kita pertengahan bulan Ramadan, pertengahan Syaban sudah tidak puasa. Maka santri di Sangen sejak pertengahan ini sudah nggak puasa nih. Untuk puasa Senin Kamis, biasanya Senin Kamis ini sudah tidak kita puasakan. Ta'ziman di Ramadan, menyambut Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang itu benar-benar terasa gitu. Ta'ziman di Ramadan berdasarkan hadis tadi, hadis sahih. Dua-duanya hadisnya sahih, tidak bisa dijatuhkan satu dengan yang lainnya. Ketika hadis sahih tidak boleh memaksakan hadis ini dhaif. Kadang-kadang ketika dibetulkan udah hadis ini dhaif, padahal hadis ini sahih. Dua-duanya sahih. Hanya sekarang ditawafukkan, itu diselaraskan. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa bagi yang sudah terbiasa, bagi orang yang punya hutang, bagi orang yang ingin qada, maka sampai 2 hari sebelum Ramadan itu batas akhir. Tapi bagi yang puasanya kadang puasa, kadang enggak, atau memang itu sebaiknya tidak berpuasa. Dan tasawwara Sa'ban para tasumu. Itulah karena begitu agungnya Ramadan, sampai menghadapi Ramadan saja Allah berikan jeda waktu, tidak boleh dilanjutkan antara puasa di Sa'ban dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan juga diharapkan berpuasa, yaitu pada Yaumul Fitr, hari Fitr atau Idul Fitri juga diharamkan untuk berpuasa. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mengingatkan kita tentang datangnya tamu agung, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrillah, bulan Allah SWT, di mana banyak sekali keberkahan di dalamnya, banyak sekali manfaat, banyak sekali ibadah-ibadah yang akan dilipat gandakan, dan saatnya merubah diri, saatnya meningkatkan kualitas iman, saatnya merubah kebiasaan adalah pada bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Soal nanti jika ada pertanyaan atau diskusi kita akan lanjutkan. Sebelumnya saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang biasanya kalau kita menerjemahkan ayat 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba, itu orang-orang yang beriman diwajibkan. Itu padahal itu kan belum sampai. Kalau menurut tafsiran dari Ustaz tadi kan itu baru kabar, diberitakan bahwa ada sebuah amalan puasa bagi kamu dan bagi orang-orang sebelum kamu. Tapi tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan itu. Namun beberapa hal yang mungkin ada yang ingin memperjelas, kami persilakan. Ya, satu. Ada lagi? Ada santriwati yang mau tanya? Silakan nulis juga boleh. Pertanyaannya nulis, kirim. Boleh. Tidak ada? Monggo Pak Andoto. Mantap. Mungkin untuk penjelasan dari tafsir ini mungkin bisa diserahkan dengan ikroknya, ikrok singkat gitu, agar ya kita tahu bahasa Arab sedikit. Ingatan jelas. Dah. Untuk penulisan pun di Eropa
Enggak paham ya. I'rab itu apa namanya? I'rab itu bukan tafsir ya. I'rab niku iki sing dari kertas i'rab sing kaya kertas dari. I'rab itu perubahan akhir kata a i u itu i'rab. A i u. Contoh Allah, Allahu, Allahi itu i'rab. Perubahan akhir kata ini menentukan jabatan kata. Maka sebelum ada ilmu nahwu, sebelum Al-Quran diharokati dulu Al-Quran bertanda harokatnya bertanda titik. Pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib ada gubernur Basrah, di situ sedang mengerahkan pasukan untuk berperang. Bertemulah dua pasukan Muslim bersatu, pasukan dari Kazakhstan ya, dan satu lagi pasukan yang sebelahan bergabung mereka, Armenia atau mana. Daerah itu kalau sekarang kita kenal dengan Asia Timur. Mereka sesama Muslim senang sekali bertemu, saling murojaah Al-Quran, saling membaca, saling ini. Nah, mereka akan berhadapan dengan orang Romawi. Di dalam jeda peperangan itu mereka diskusi. Diskusi ini sangat seru. Yang satu surah Al-Fatih, surah Fatih. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Fatih ayat berapa? Sampai ayat berapa? 12 atau 11 ini. Saya lupa. Fatih innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang satu lagi baca innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang kedua, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang kedua, innama yakhshallaha min ibadil ulama. A dengan. Yang satu dipahami begini. Sesungguhnya Allah segan kepada para ulama. Karena Allah, sini ada kata kerja, yakhsha Allah. Yakhsha Allah berarti Allah segan kepada ulama. Ulamanya di akhir. Berarti siapa yang disegani ini? Ulama. Marah yang satu, tidak. Innama yakhshallahu, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang takut itu ulama. Takut kepada Allah. Nah, inilah kemudian dilaporkan kepada Gubernur Basrah, dan Gubernur Basrah dilaporkan kepada Khalifah. Kemudian Khalifah memerintahkan ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun. Ini ada masalah nih, cara membaca Al-Quran sehingga mempengaruhi akidah lah gitu. Akidah yang pertama, Allah takut kepada ulama. Yang kedua, ulama lah yang takut kepada Allah. Ini kan fatal. Di situ kemudian disusunlah harokat-harokat dan titik-titik sehingga kita temukan sekarang sudah seragam semuanya. Itu ceritanya, itulah i'rab ya. I'rab karena susunan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab beda. Kalau bahasa Indonesia itu Muhammad memukul Ali ya, misalkan memukul Ali. Biasanya gitu. Memukul Ali. Tapi kalau harakatnya diganti Muhammadan memukul Aliun. Siapa yang memukul? Ali. Kalau sekarang Muhammadun memukul Alian. Nah, bingung kan ini? Jadi ilmu bahasa Arab i'rab itu bukan berdasarkan susunan tapi harokat. Maka seorang mufasir hukumnya wajib dia mengetahui i'rabul Quran karena akan menentukan kedudukan pelakunya mana, objeknya mana. Tanpa mengetahui i'rab maka sulit untuk mengetahui mana jabatan, mana subjek, mana objek. Hanya saja dasarnya harus menggunakan nahwu sorof ini. Yang saya maksudkan juga kita belajar nahwu sorof, nahwu sorof dasar itu kan. Ya, contohnya seperti ya ayuhalatiyah itu isim isyarat dan sebagainya bisa dijelaskan seperti itu. Oke, insya Allah nanti kita sisip-sisipkan gitu maksudnya. Gitu. Insya Allah. Ya, ada lagi. Baik. Ada satu hal Pak, yang biasa kalau kita ada yang bayar fidyah itu biasanya dibarengi dengan zakat. Boleh nggak fidyah itu dibayarkan beberapa hari setelah Ramadan? Tidak harus bareng dengan zakat atau fidyah misalnya.
fidyah itu dilakukan karena ada sebabnya. Sebabnya tidak berpuasa. Boleh sekaligus, misalkan hari ini nggak puasa, malam itu kita kasih. Boleh. Atau nanti di akhir, atau nanti malam pas barengan dengan zakat. Jadi tidak ada ketentuan kapan membayar fidyah kecuali sesudah melaksanakannya. Jadi para ulama sepakat kapanpun diberikan boleh, tidak harus bareng zakat ini. Ya. Terima kasih. Jadi nanti supaya apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, kita bisa menjawab dengan jelas. Tidak menutup kemungkinan ya kita harus banyak membaca literatur yang ada sehingga nanti bisa akan menambah wawasan kita mengenai khususnya karena ini nanti Ramadan dan banyak di antara kita yang berhadapan dengan masyarakat mungkin itu klise ya, klise. Setiap tahun itu dibahas, tapi setiap tahun pula itu ditanyakan. Itu sering terjadi di antara kita semuanya. Ya ada apa-apa. Oke, tidak ada lagi. Nah, terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian dan insya Allah nanti kita akan bertemu bulan Ramadan. Insya Allah sesuai dengan hasil hisab dari pimpinan pusat Masjid Tajih Muhammadiyah jatuh pada tanggal 13 April 2021. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah, umur kita masih dipanjangkan oleh Allah sampai bertemu pada bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi. Nah, karena apa? Juga masalah mati itu kita kan tidak tahu. Karena itu mati itu kadang mau sujud masih duduk. Ngerti. Ya ini malam satu sih. Antara ini pengajian ya. Mengarang ini hari ya ramai. Apa aja Belum balik ke situ. Jadi insya Allah untuk malam Sabtu masih April itu masih insya Allah 21 malam satu lagi. Dan malam Sabtu pertama bulan April insya Allah nanti Ustaz Salahuddin Sirizal yang akan membahas tentang fikih. Dan kemarin ada masukan bahwa supaya nanti kita lebih jelas itu tentang fikih yang masalah jadwal subuh yang mundur 8 menit itu nanti kita akan mohonkan kepada Ustaz Salahuddin Sirizal untuk bisa menjelaskan. Nah, kadang-kadang kita juga ramudeng yang nulis doatan kayak ini rumahkan dewi. Dan marilah kajian kita pada malam hari ini kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.